Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Teba. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Teaching English as a Foreign Language, atau biasa kita sebut TEFL. Nah, TEFL pertama saya akan menjelaskan tentang submateri TEFL. TEFL itu apa sih? Nah, TEFL itu mengajarkan bahasa Inggris sebagai bahasa asing di negara-negara yang menjadikan bahasa Inggris bukan bahasa utama atau bahasa ibu mereka. Nah, banyak metode dalam mengajarkan bahasa Inggris. Nah, tapi di sini saya akan fokus dengan metode preference style. Nah, yang pertama di preference style ini ada free will, free him, lalu ada independent dan diskursive. Nah, yang perlu kita ketahui di preference style ini dimana kita sebagai seseorang yang sedang belajar bahasa Inggris itu bebas untuk menentukan metode yang kita mau, metode cara belajar kita, ataupun dalam hal praktek. Jadi kita itu tidak terikat dalam sebuah aturan tertentu. Jadi di dalam preference style ini kita bebas untuk memilih apapun metode yang kita mau, atau kapanpun waktu yang kita inginkan, dimanapun waktu itu. Jadi semuanya itu fleksibel. Ya, kita bisa menentukan apapun metode atau style atau media yang akan kita gunakan. Yang penting itu bisa menyesuaikan dengan keinginan dari pembelajar tersebut. Nah, preference style ini lebih mengedepankan bahwa seorang itu belajar itu harus bebas agar bisa menyesuaikan atau agar bisa lebih mengekspresikan apa yang ada, ide-ide dari yang kita inginkan, atau ide-ide yang ada di dalam otak kita itu agar berkembang. Nah, dan ini tuh harus dimediasi oleh diri kita sendiri, serta lingkungan, dan harus diapresiasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang submateri berikutnya, yaitu tentang classroom management. Nah, classroom management adalah kemampuan guru untuk mengatur dan mengontrol kelas atau proses terjadinya pembelajaran. Nah, di dalam classroom management itu ada berbagai macam jenis, yaitu yang pertama itu authoritarian classroom, di mana pendidik mempunyai kontrol penuh terhadap kelas. Pendidik sangat menekankan pada aturan. Jadi siswa itu diatur sepenuhnya oleh pendidik. Nah, jenis yang kedua yaitu authoritative classroom. Nah, di sini pendidik mempunyai andil penuh juga, tetapi berbeda dengan yang pertama, berbeda dengan authoritarian, di mana hanya pendidik yang andil dalam mengatur kelas. Nah, sedangkan di autoritatif ini pendidik banyak membuat peserta didik lebih banyak
andil dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu ada permisif, di mana pendidik memiliki keterlibatan kontrol yang rendah di kelas. Pendidik lebih banyak menggunakan media film dan buku. Selanjutnya ada indulgen. Nah, indulgen itu berbeda dari 3 di atas tadi atau 2 di atas tadi, yaitu autoritarian dan autoritatif, di mana indulgen ini pendidik lebih membebaskan peserta didik untuk mengekspresikan diri dan membuat keputusan sendiri tanpa batas. Nah, di mana di classroom ini otomatis peserta didik lebih ekspresif, lebih kreatif di setiap proses pembelajarannya. Nah, selanjutnya ada how to analyze the classroom in TEFL. Nah, yang pertama itu mengisi sebuah kuis, yang kedua dengan interview, yang ketiga menggabungkan dengan pelajaran lainnya, yang keempat itu modals atau buku, yang kelima presentasi. Nah, selanjutnya how to teach the classroom in TEFL. Jadi ada 2 cara untuk mengajarkan bahasa Inggris, yaitu the teacher the class is teacher center, yang kedua itu the class is student centers. Jadi yang pertama itu si guru menjadi pusat dari pembelajarannya, yang kedua itu peserta didik sebagai pusat dari pembelajaran. Nah, classroom focus in practice. Jadi ada 3 jenis classroom focus in practice. Yang pertama itu group, yang kedua relevance, yang ketiga facilitation. Nah, yang pertama itu group itu dimana peserta didik dalam satu kelompok bisa saling bertukar pikiran, bertukar pengetahuan, di mana mereka akan lebih banyak mengumpulkan informasi dari teman satu grupnya. Nah, kalau relevansi itu menggunakan contoh dan soal yang berhubungan dengan mata pelajaran yang sedang dipelajari. Nah, yang ketiga itu facilitation. Nah, yang ketiga itu facilitation, di mana guru memberikan fasilitas media untuk mensupport proses pembelajaran para siswa. Nah, selanjutnya untuk pembahasan ketiga yaitu TEFL in Indonesia. Nah, ada untuk di Indonesia sendiri ada empat fokus yang diajarkan, yang digunakan di Indonesia. Yang pertama, grammar transition method. Nah, di mana di grammar transition method ini pendidik fokus untuk mengajarkan translate atau menerjemahkan dan mengingat tentang kata kerja pada saat proses pembelajaran. Nah, di mana biasanya pendidik menjelaskan menggunakan
menggunakan local language atau bahasa lokal atau bahasa Indonesia. Yang kedua, total physical response. Nah, dimana ini fokus kepada berbicara dan tindakan, dimana dalam mengajarkan itu berfokus kepada aktivitas fisik. Contohnya kayak diberi misalkan mendidik menunjuk ke hidung. Nah, jadi nanti diberitahu hidung itu apa bahasa Inggrisnya, seperti itu. Nanti lalu peserta didik akan mudah untuk mengingat dalam proses pembelajarannya. Nah, yang ketiga, the silent way. Nah, dimana yang ketiga ini pendidik lebih banyak diam karena lebih banyak menggunakan gerakan dan gambar agar si peserta didik tadi bisa merespon dari gambar yang ditunjukkan oleh pendidik. Nah, selanjutnya itu ada audiolingual method, di mana edukator emphasize yang mencakup listening, speaking, reading, dan writing ini. Contohnya pendidik memberikan sebuah dialog kepada peserta didik, di mana mereka atau peserta didik disuruh untuk mengubah dialog tersebut menjadi kalimat tanya, kalimat seru, atau kalimat positif dan kalimat negatif. Nah, begitu. Selanjutnya ada berbagai macam case di Indonesia. Yang pertama itu kurangnya motivasi. Yang kedua, peserta didik lebih dulu menemukan bahwa bahasa Inggris itu sulit. Yang ketiga itu di dalam sebuah kelas itu melebihi kapasitas. Nah, misalkan satu guru itu harus mengajarkan lebih dari 20 atau 30, bahkan ada yang sampai 35 dalam satu kelas, dimana hanya dihandle oleh satu guru. Nah, yang keempat itu kurangnya media pembelajaran atau bahan ajar. Yang kelima, bahan ajar yang tidak update. Nah, bagaimana untuk menghandle itu semua? Yang pertama itu sebagai pendidik kita harus bisa untuk memotivasi peserta didik agar tertarik. Nah, untuk sekarang itu kan sudah zaman modern, zaman gadget, dimana untuk menemukan bahan ajar di internet itu lebih mudah. Nah, kita bisa memanfaatkan bahan ajar yang ada di situ agar peserta didik itu menemukan kesenangan dan minatnya di dalam belajar bahasa Inggris. Nah, yang kedua itu saat peserta didik menemukan bahwa bahasa Inggris itu sulit. Nah, kita yang seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kita itu harus bisa mencairkan suasana, membuat suasana itu lebih ringan, lebih agar peserta didik itu tidak tegang dalam proses pembelajarannya, karena waktu tegang itu peserta didik akan sulit materi itu masuk ke dalam pemahaman si peserta didik. Nah, yang ketiga,
Yang ketiga itu jika kapasitas murid itu terlalu banyak, kita bisa membentuk grup-grup agar lebih mudah untuk dihandle, dan peserta didik pun bisa saling bertukar ide atau pengetahuan kepada sesama anggota grup tersebut. Nah, yang keempat itu kita bisa menggunakan yang keempat dan yang kelima itu kita bisa menggunakan referensi-referensi lain untuk mengupdate dan untuk menambah material-material yang akan kita ajarkan atau bahan-bahan ajar yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Baiklah, untuk submateri selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teaching English as foreign language for children and adult. Nah, jadi adult learner atau pelajar dewasa adalah pelajar yang usianya di atas 18 tahun ke atas. Nah, sedangkan children learner atau pembelajar anak-anak yaitu dimana usia pelajar tersebut ada di bawah usia 18 tahun. Nah, jadi ada perbedaan di TOEFL for children and adult. Yang pertama yaitu autonomi. Nah, otonomi itu adalah kapasitas untuk membuat keputusan. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk pelajar dewasa itu bisa membuat keputusan, jadi bisa kita lebih bebaskan untuk dalam segala hal keputusan yang akan mereka pelajari atau yang akan mereka kembangkan. Nah, sedangkan untuk children learner itu kita harus mengarahkan kemana dan bagaimana, jadi mereka lebih teratur atau lebih mudah untuk mengikuti. Nah, yang kedua itu perbedaan kedua itu ada the attention span atau perhatian atau rentang perhatian. Nah, dimana perhatian untuk anak dan orang dewasa itu berbeda ya. Untuk dewasa itu lebih mudah fokus. Nah, sedangkan untuk anak itu sulit untuk memfokuskan atau untuk lama-lama fokus dalam mempelajari sesuatu. Nah, yang ketiga itu ada pengajaran. Nah, pengajaran itu jadi untuk yang muda itu lebih banyak diberikan berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan lebih banyak dengan indera atau media yang berbeda, atau lebih banyak menggunakan metode gerak tubuh untuk mengartikan kata. Nah, sedangkan untuk dewasa itu kan untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk tugas-tugas belajar, sehingga mereka dapat terlibat lebih dalam materi pembelajaran. Yang ketiga itu, yang keempat ada pentingnya bermain. Nah, tidak hanya bermain itu bisa membuat atau mencairkan suasana agar pelajar itu agak mudah untuk memahami atau agar lebih refresh lagi, lebih banyak jadi tidak tegang dan lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan. Nah,
tidak hanya untuk pelajar anak-anak, sedangkan untuk dewasa juga dibutuhkan bermain tersebut, hanya disesuaikan dengan usia. Nah, selanjutnya ada kecemasan. Nah, kecemasan itu lebih banyak dihadapi oleh pelajar dewasa. Nah, pelajar anak-anak itu mereka tidak takut untuk mencoba meskipun mereka tidak tahu, mereka pasti ingin pasti mau untuk mencoba. Sedangkan pelajar dewasa itu umumnya lebih banyak gugup dalam proses pembelajarannya. Nah, selanjutnya ada motivasi. Nah, untuk motivasi pelajar dewasa lebih banyak termotivasi dibanding pelajar muda atau anak-anak. Nah, karena anak-anak itu belajar karena kewajiban, karena ada mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, jadi mereka harus belajar bahasa Inggris. Nah, sedangkan pelajar dewasa itu mereka itu belajar bahasa Inggris karena memilih ingin belajar bahasa Inggris, jadi motivasi mereka itu lebih besar. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada pengalaman hidup. Nah, jadi pengalaman hidup itu bisa mempengaruhi juga. Nah, jadi pelajar dewasa memiliki pengalaman sumber hidup yang memiliki ide, pendapat mereka sendiri. Nah, pembelajar muda lebih antusias atau rasa ingin tahu dan energi, sedangkan sedangkan pelajar dewasa itu lebih membawa pengalaman hidup. Jadi pengalaman hidup mereka itu berbeda. Nah, selanjutnya itu ada how to teach TEFL to children. Nah, yang pertama itu memilih konten yang cermat. Jadi konten yang akan kita gunakan itu harus lebih cermat, lebih mudah. Jadi kita tuh harus menyesuaikan dari tingkatan usia mereka atau tingkatan pendidik mereka agar mudah dipahami. Contohnya untuk cerita-cerita rakyat atau cerita-cerita yang cerita dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mereka, itu akan mudah untuk dimengerti atau lebih mudah dicerna oleh mereka. Nah, yang kedua itu gunakan lagu dan flashcard. Untuk mengajarkan anak-anak, kita lebih banyak menggunakan lagu dan flashcard karena dengan melihat dan menyimak itu proses pembelajaran akan mudah diterima. Yang ketiga itu ajarkan dengan mempraktekkannya. Nah, contohnya bercerita atau bernyanyi itu tadi. Misalkan kita bernyanyi lalu siswa mengikuti kita bernyanyi. Nah, yang keempat itu gerakan dan aktivitas adalah kuncinya. Nah, seperti misalkan kita memutar lagu lalu mengoper sebuah penghapus. Nah, jadi kita nanti itu si penghapusnya dioper ke sisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu pas saat lagu itu berhenti dan penghapus itu harus berhenti, dan siswa itu yang nanti akan misalkan tebak kata atau menyebutkan vocabulary yang ada atau benda-benda yang ada di kelas. Yang kelima, mengatur dan mempertahankan momentumnya.
Nah, jadi kita itu harus tahu momentum siswa itu. Selain kita harus menyesuaikan dengan siswa, kita juga harus tetap mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya ada waspadai tentang rentan perhatian mereka yang pendek. Nah, jadi kita itu harus bisa membaca situasi kelas, dimana jika kelas itu sudah perhatian mereka sudah terpecah, kita harus bisa membuat perhatian mereka tertuju kepada materi lagi. Misalkan kita misalkan siswa sudah kelelahan atau sudah bosan, kita harus membuat permainan paling tidak 2 atau 3 menit, lalu lanjutkan lagi proses pembelajaran. Nah, yang ketujuh itu jangan terlalu mengoreksi, karena anak-anak itu tidak terlalu suka dikoreksi. Jadi mereka tidak suka jika terlalu berlebihan. Nah, ketertarikan mereka adalah kunci juga untuk proses pembelajaran. Jadi kita harus bisa sekreatif mungkin untuk membuat proses pembelajaran lebih kreatif. Nah, selanjutnya itu adalah ciptakan hubungan yang kuat. Nah, misalkan jadi kita itu harus menyapa mereka, lalu menegur sapa mereka walaupun tidak di dalam kelas. Nah, yang selanjutnya itu bekerja secara kreatif dengan kurikulum. Nah, baik ya, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, jadi kita itu harus lebih kreatif dan lebih kreatif, tetapi tidak melenceng dengan kurikulum yang ada. Jadi harus tetap mengikuti kurikulum yang ada, namun membuat suasana kelas atau proses pembelajaran lebih kreatif. Yang selanjutnya itu ada TOEFL for adult. Yang pertama, jangan pernah menyamakan kemampuan bahasa dan kecerdasan. Nah, jadi kemampuan bahasa dan kecerdasan itu adalah sesuatu yang berbeda. Nah, jadi pembelajar adult itu lebih senang jika tutor atau pembelajar atau pendidik itu lebih sabar dan hormat, yaitu dengan nada bicara dan bahasa tubuh yang dan tindakan yang disesuaikan, atau lebih senang untuk mendapatkan respect. Yang kedua itu memahami gaya belajar mereka. Nah, gaya belajar orang-orang itu ada berbeda-beda. Ada yang hanya melihat bisa paham, ada yang mendengar saja langsung paham, atau ada yang harus dijelaskan dulu baru paham, ada yang belajar sendiri sudah paham. Nah, selanjutnya ajarkan lebih banyak mengajarkan idiom atau bahasa kasual. Nah, karena idiom atau bahasa kasual ini lebih menarik untuk dibahas dan tentunya lebih banyak digunakan sehari-hari. Nah, yang keempat itu gunakan aktivitas yang sesuai dengan usia. Misalkan kita akan menggunakan, misalkan kelas itu sudah pelajar itu sudah merasa
membosankan. Nah, kita menggunakan permainan atau menggunakan lagu atau tebak lagu bisa juga, tapi yang sesuai, misalkan lagunya digunakan lagu yang biasanya didengarkan orang-orang yang sudah dewasa, tidak lagu anak-anak. Yang kelima, aplikasikan dan contoh kehidupan nyata bekerja paling baik untuk orang dewasa. Nah, jadi kita harus dalam proses pembelajaran itu kita harus mencontohkan sesuatu itu yang mencakup kehidupan nyata mereka. Misalkan menggunakan koran atau deskripsi produk atau lamaran kerja sebagai kegiatan di kelas. Nah, yang selanjutnya, berikan umpan balik yang mendetail dan mendorong. Nah, jadi kita itu harus menggunakan kepercayaan diri dari peserta didik untuk meningkatkan pembelajaran, karena pembelajar dewasa itu lebih lama untuk mengingat sesuatu. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran TOEFL. Yang pertama itu akademis. Nah, seperti yang kita tahu ya, semua negara itu mempelajari bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu juga mungkin banyak orang yang menilai kalau misalkan bahasa Inggris itu bahasa yang keren untuk dipelajari. Nah, yang kedua itu adalah menambah wawasan. Nah, seperti yang kita ketahui, bahasa Inggris itu menambahkan kita wawasan. Jadi pengetahuan yang kita cari atau yang informasi yang kita dapatkan tidak melulu dari bahasa Indonesia. Nah, jadi adapun informasi tentang bahasa Inggris kita akan mudah untuk memahami. Nah, yang ketiga itu mengembangkan kemampuan diri. Nah, dengan kita belajar bahasa Inggris kita akan mengembangkan kemampuan diri kita. Keempat itu lebih mudah memahami teknologi. Nah, seperti yang kita tahu, di petunjuk di dalam teknologi, misalkan HP, TV, kulkas dan lain-lain itu banyak yang menggunakan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu sebagai bahasa internasional yang sering digunakan atau selalu digunakan. Yang kelima itu informasi. Berkat kemampuan teknologi dan layanan terjemahan, meskipun penuturnya non Inggris, tapi kalau misalkan mengakses jadi lebih banyak mengakses informasi jika kita memahami bahasa Inggris. Nah, keenam itu mempermudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, jadi dengan kita belajar bahasa Inggris, kita itu dapat mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi orang itu tidak akan mungkin salah paham atau miscommunication dengan kita jika kita mengerti bahasa Inggris. Nah, adapun kelemahan dari bahasa kelemahannya yaitu kurangnya kemampuan, kurang menguasai skill dalam bahasa Inggris, yaitu misalkan listening, speaking, reading, writing. Nah, di antara 4 itu ada salah satu yang kurang kayak gitu. Yang kedua itu kurangnya motivasi siswa. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan siswa itu kurang termotivasi, otomatis pelajaran itu akan sulit untuk diterima oleh siswa. Nah, selanjutnya menemukan bahwa bahasa Inggris itu sulit untuk dipelajari. Yang keempat,
waktu yang tidak cukup untuk praktek. Jadi kalau misalkan waktu praktek itu kurang, jadi akan sulit untuk mengembangkan. Yang kelima itu kurangnya sumber daya pengajar, atau jadi kita itu ingin belajar cuman sumber daya dan bahan ajar, misalkan ingin belajar cuman tidak tahu nih tempat dimana yang bagus kayak gitu, atau bahan ajar yang kita temukan itu kurang dan tidak mengerti di mana untuk mencari bahan ajar tersebut. Nah, yang keenam itu ada banyaknya jumlah siswa. Nah, dari banyaknya jumlah siswa ini mungkin akan kesulitan untuk memanage di classroom atau sebuah kelas di dalam proses pembelajaran. Nah, sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.